Konflik antara Rusia dan NATO tampaknya akan berkembang ke arah baru, di mana pertempuran langsung sebagai konsekuensi serius menjadi puncaknya. Sebagaimana diketahui, ketegangan antar keduanya meningkat dengan latar belakang perang Ukraina, menyusul konfrontasi yang terus terjadi di kawasan Eropa. Terbaru pihak Jerman mengonfirmasi bahwa awak kapal Putin melepaskan tembakan ke helikopternya yang sedang melakukan misi pengintaian di Laut Baltik. Demikianlah pembahasan terkait peningkatan ketegangan NATO-Rusia akan dimulai dari sini. Serangan ke helikopter Jerman. Sebuah laporan tentang kapal perang Rusia yang menembaki helikopter tentara Jerman di Laut Baltik tengah ramai dibincang. Ini memang tidak tampak seperti gesekan kecil, karena jika menarik benang merah dari beberapa minggu terakhir, maka kekhawatiran seharusnya tengah menghampiri kawasan NATO saat ini. Sebelumnya, Vladimir Putin memperingatkan bahwa Moskow dan NATO dapat terlibat langsung dalam konflik Ukraina setelah rudal AS dan Inggris diizinkan menyerang wilayah Rusia. Di sisi lain, menurut Menteri Pertahanan Boris Pistorius, Jerman telah menghabiskan waktu beberapa bulan terakhir untuk mengatur ulang militernya agar siap berperang. Dan kini, kejadian di Laut Baltik yang juga dijuluki Danau NATO itu seolah menjadi pintu masuk bagi konfrontasi langsung kedua kubu. The Sun melaporkan kapal Rusia menembakkan amunisi sinyal yang dimaksudkan untuk peringatan saat helikopter Jerman dikerahkan karena peningkatan patroli di Laut Baltik. Amunisi sinyal pun biasanya hanya digunakan dalam situasi darurat. Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman tidak dapat mengonfirmasi laporan pada Rabu kemarin tentang insiden di Baltik. Namun Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengungkit insiden tersebut di sela-sela pertemuan NATO di Brussels, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Patroli di Laut Baltik. Ketegangan di Laut Baltik telah meningkat sejak serangan Rusia terhadap Ukraina dimulai. Karenanya, sebagaimana NZZ melaporkan, angkatan bersenjata Jerman secara teratur mencegah pesawat militer Rusia terbang di atas wilayah NATO sejak saat itu. Surat kabar harian Jerman tersebut lebih jauh mengurai pesawat mata-mata Rusia berulang kali mendekati wilayah udara Jerman baru-baru ini, di mana peluncurannya kerap disertai dengan jet tempur. Baru terjadi beberapa minggu yang lalu, peringatan reaksi cepat QRA melihat pesawat patroli maritim Tu-142 Bear Rusia di atas Laut Baltik dikawal oleh pesawat tempur multiguna Su-30. Namun, tidak ada asap tanpa api. Sebab setelah ditelusuri, terputusnya 2 kabel komunikasi di bawah Laut Baltik pada 18 November lalu membuat aliansi NATO makin meningkatkan patroli di perairan tersebut. Apalagi hanya beberapa jam setelah kejadian, sebanyak 30 kapal NATO dan 4.000 staf militer turun ke perairan yang sama untuk salah satu latihan angkatan laut terbesar di Eropa Utara selama 12 hari. Juru bicara Komando Maritim Sekutu NATO, Komandan Arlo Abrahamson, dalam keterangan yang dikutip CNBC menyebut NATO meningkatkan patroli, sekutu berinvestasi dalam teknologi inovatif yang dapat membantu mengamankan aset-aset ini dengan lebih baik. Sabotase Rusia di Laut Baltik. Kejadian di Laut Baltik pada bulan November kemarin mengacu pada rusaknya 2 kabel serat optik yang merugikan, termasuk satu di antara Swedia dan Lituania, sementara yang lainnya antara Finlandia dan Jerman. Investigasi telah difokuskan pada kapal Cina bernama Yipeng 3 yang dilaporkan telah melewati area yang terkena dampak pada saat itu. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana itu bisa terjadi? Benarkah ada sabotase Rusia yang bekerja di baliknya? Sumber keamanan mengatakan kapal pengangkut barang curah Cina Yipeng 3 yang meninggalkan pelabuhan Rusia Ust-Luga pada 15 November bertanggung jawab atas pemutusan 2 kabel bawah laut di perairan ekonomi Swedia antara 17 dan 18 November dengan menyeret jangkarnya di dasar laut. Hingga Senin 2 Desember, kapal itu diam di perairan ekonomi Denmark, diawasi oleh kapal angkatan laut anggota NATO setelah didesak oleh Swedia untuk kembali guna diselidiki. Beberapa politisi menuduhnya melakukan sabotase, tetapi tidak ada otoritas yang menunjukkan bukti bahwa tindakannya disengaja.
Sebagai tanggapan, Cina mengatakan siap membantu penyelidikan. Sementara sekutunya Rusia membantah terlibat dalam insiden infrastruktur di Laut Baltik. Terlebih kerusakan pada kabel bukanlah hal baru dan sekitar 150 kabel rusak secara global tiap tahunnya, menurut Komite Perlindungan Kabel Internasional yang berpusat di Inggris. Serangan hybrid ala Rusia. Jika belum ada bukti yang mengarah secara langsung, mengapa NATO bersikeras menuduh sabotase ada hubungannya dengan Rusia? Faktanya, tuduhan sabotase seperti ini bukan hal baru. Selain tuduhan terkait kabel serat optik, Rusia juga dituduh mengganggu sinyal GPS di Laut Baltik, Laut Hitam, dan Mediterania Timur dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Maret misalnya, sebuah pesawat Angkatan Udara Kerajaan Inggris, RAF, yang membawa mantan Sekretaris Negara untuk Pertahanan Inggris, Grant Shapps, mengalami gangguan sinyal GPS saat terbang di dekat wilayah Rusia. Hal inilah yang menghadirkan spekulasi berikut laporan pers, menyebut Rusia memperluas serangan hibridnya di wilayah Laut Baltik. Pada pertemuan NATO di Brussels belum lama ini, Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menekankan perlunya memperkuat perlindungan infrastruktur penting di kawasan tersebut karena risiko serangan hybrid oleh Rusia. Kemudian dalam unggahannya di platform X, ia menulis, Putin menyerang tatanan perdamaian kita dengan serangan hybrid. Menurut RBC Ukraine, Rusia telah aktif menggunakan serangan hybrid di Eropa, menggabungkan serangan siber, disinformasi, spionase, dan sabotase fisik untuk mengganggu stabilitas kawasan. Lebih dari itu, Kepala Intelijen Jerman Bruno Kahl mengatakan bahwa penggunaan luas langkah-langkah perang hibrid oleh Rusia meningkatkan risiko penerapan klausul pertahanan bersama pasal 5, di mana serangan terhadap satu anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua. Tensi NATO-Rusia kian memanas. Laut Baltik yang berbatasan dengan 8 negara NATO dan Rusia terpantau cukup rentan dalam beberapa waktu belakangan. Selain tembakan terhadap helikopter Jerman, setidaknya ada 3 insiden kemungkinan sabotase pada sekitar 40 kabel telekomunikasi dan jaringan pipa gas penting mulai dilaporkan ketika Rusia menginvasi Ukraina. Meskipun Moskow secara konsisten membantah keterlibatannya dalam insiden tersebut, negara-negara NATO menuduhnya melakukan perang hybrid. Sebaliknya, Rusia menuduh NATO melakukan provokasi. Melihat potensi konfrontasi langsung di kawasan itu, pejabat intelijen Jerman meramalkan pada bulan Oktober bahwa Rusia kemungkinan akan berada dalam posisi untuk menyerang NATO pada tahun 2030. Pada saat itu, para pejabat juga menyoroti spionase dan sabotase Rusia. Dalam pidatonya di hadapan Komite Pengawasan Parlemen Tahunan di Berlin, pemimpin 3 badan intelijen Jerman ini melaporkan peningkatan kuantitatif dan kualitatif dalam kegiatan spionase dan sabotase yang disponsori Rusia di Jerman. Mengutip Eurasian Times, Thomas Haldenwang selaku kepala BFV dalam pengamatannya menyebut perilaku agresif badan intelijen Rusia telah mencapai tingkat baru dalam beberapa bulan terakhir yang seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak. Menghadapi segala potensi yang ada, NATO membuka pusat maritim untuk keamanan infrastruktur bawah laut yang kritis di London pada Mei yang ingin memetakan semua infrastruktur penting di perairan yang dikuasai NATO. Di Rostock, pantai Baltik Jerman, sebuah markas besar angkatan laut multinasional dibuka pada Oktober lalu untuk melindungi kepentingan anggota NATO di laut. Konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO sebisa mungkin dihindari pihak-pihak bertikai. Namun kini, media-media barat termasuk Daily Mirror bahkan menyuarakan ketakutan terkait insiden terbaru di Laut Baltik dapat memicu Perang Dunia III.